Hai, perkenalkan nama saya Natania Anabel Korengkeng, NIM 18101105057, Program Studi Farmasi Universitas Samratulangi, Manado. Pada saat ini, saya akan membahas tentang edukasi digoxin. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu digoxin. Digoxin adalah obat generik yang digunakan untuk terapi pengobatan gagal jantung kronik dan akut dan meningkatkan kekuatan jantung. Digoxin juga dapat digunakan untuk mengobati gangguan irama jantung atau aritmia yang tidak teratur, dapat menurunkan risiko pembekuan darah, dan juga dapat mengurangi risiko untuk terkena serangan jantung atau stroke. Digoxin adalah obat yang masuk dalam golongan obat resep, golongan kardiak glikosid, dan termasuk dalam golongan obat keras. Obat ini bekerja pada mineral tertentu yaitu natrium dan kalium dalam sel jantung. Digoxin mengurangi ketegangan jantung dan membantu menjaga detak jantung normal, teratur, dan kuat. Indikasi digoxin yaitu untuk paya jantung kongestif, fibrilasi atrium, takikardia atrium proksimal, dan flutter atrium. Sediaan digoxin ada dua, yaitu sediaan tablet dan injeksi. Mekanisme kerja digoxin melalui dua cara, yaitu efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung atau efek inotropik positif. Hal ini terjadi berdasarkan penghambatan enzim Na+, K+, dan peningkatan arus masuk ion kalsium ke intrasel. Efek tidak langsung yaitu pengaruh digoxin terhadap aktivitas saraf otonom dan sensitivitas jantung terhadap neurotransmitter. Digoxin juga bekerja dengan cara memengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Cara kerja ini akan membantu mengembalikan irama jantung yang tidak normal dan memperkuat detak jantung. Efek samping yang timbul ketika mengkonsumsi digoxin ada beragam, baik efek samping yang berat hingga efek samping yang ringan. Namun, efek sampingnya berbeda untuk setiap orang, dan digoxin harus digunakan sesuai dengan petunjuk dokter sehingga dosisnya tidak terlalu tinggi dan dipertimbangkan untuk kondisi lain. Efek samping utama yang memerlukan pertolongan secepatnya apabila muncul reaksi alergi berupa gatal-gatal, sulit bernafas, bengkak pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Selain itu, efek samping berat lainnya yang segera memerlukan pertolongan dokter adalah denyut jantung cepat atau tak teraba, detak jantung yang cepat atau taktil, gerakan berdarah atau usus hitam, penglihatan kabur, dan gangguan mental seperti halusinasi, kebingungan, dan perilaku aneh lainnya. Sementara efek samping ringan yang cukup umum adalah seperti mual, muntah, diare, nafsu makan menurun, kelelahan, sakit kepala, pusing, dan ruam. Tetapi efek samping yang telah disebutkan tadi semuanya adalah bersifat individual atau efek samping yang ditimbulkan dari setiap orang setelah mengonsumsi digoxin adalah berbeda-beda. Penyebab terjadinya ESO setelah mengkonsumsi digoxin yaitu alergi digoxin atau obat lain, sedang mengkonsumsi obat lain seperti antasida, antibiotik, kalsium, kortikosteroid, diuretik, obat lain untuk penyakit jantung, tiroid, dan vitamin termasuk suplemen atau produk herbal. Kemudian sedang menderita atau pernah menderita masalah tiroid, aritmia jantung, kanker, atau penyakit ginjal. Kemudian sedang hamil atau sedang menyusui. Kemudian dosis terlalu tinggi bagi lansia di atas 65 tahun. Pengawasan efek samping obat digoxin dapat berupa selama pengobatan dengan digoxin, lakukan pemeriksaan rutin, ikuti jadwal pemeriksaan yang diberikan oleh dokter sehingga kondisi bisa terpantau. Kemudian ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk pada kemasan obat sebelum mulai menggunakan digoxin tablet.
Jangan mengubah dosis digoxin kecuali disarankan oleh dokter. Digoxin tablet dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Namun, sebaiknya obat ini dikonsumsi 2 jam sebelum atau sesudah makan jika mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Kemudian jangan berhenti mengkonsumsi digoxin tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan digoxin. Informasi yang dapat dianjurkan atau disarankan yaitu lakukan pemeriksaan berkala sesuai anjuran dokter selama menjalani pengobatan dengan digoxin. Kemudian segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat, efek samping yang serius, atau overdosis setelah menggunakan digoxin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi tentang digoxin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.